Di video sebelumnya, kita melihat bagaimana Megawati akhirnya berhasil mencapai puncak kekuasaan. Tapi, istana seperti apa yang ia masuki pada Juli tahun 2001? Ia tidak mewarisi sebuah negara yang stabil. Ia mewarisi puing-puing dari 3 tahun era reformasi yang penuh gejolak. Warisan pertama, panggung politik yang hancur oleh perpecahan. Parlemen terbelah, kepercayaan publik pada politisi berada di titik nol setelah drama pemakzulan Gus Dur. Warisan kedua, ekonomi yang masih sekarat. Nilai tukar rupiah masih liar, utang negara menumpuk, dan investor asing masih takut untuk kembali. Dan yang paling berdarah, warisan ketiga, api konflik horizontal di berbagai daerah. Ambon, Poso, Sampit, saudara membunuh saudara. Atas nama agama dan suku, politik, ekonomi dan sosial. 3 badai yang datang bersamaan. Inilah yang diwarisi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Banyak yang meragukan kemampuannya. Citranya yang dikenal pendiam dan dingin, dianggap tidak akan mampu mengatasi krisis yang begitu kompleks. Pertanyaannya, di tengah negara yang diambang kehancuran itu, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Presiden wanita pertama Indonesia ini? Jawabannya mungkin akan mengejutkan kalian. Salah satu warisan tergelap Orde Baru adalah korupsi yang sistemik. Sebuah gurita raksasa yang tentakelnya mencengkeram setiap sendi negara. Reformasi menuntut pemberantasan, tapi institusi yang ada polisi dan kejaksaan dianggap sudah terlalu lemah dan korup. Indonesia butuh sebuah senjata baru, sebuah lembaga superbody yang independen, kuat dan ditakuti. Dan di era Megawati lah, senjata itu ditempa. Pada tahun 2002, lahirlah Undang-Undang Nomor 30 yang menjadi dasar berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebuah lembaga yang diberi kewenangan luar biasa, menyadap, menyelidik, dan menuntut pejabat dari level tertinggi sekalipun tanpa perlu izin dari eksekutif. Ironisnya, Megawati sebagai pemimpin partai politik terbesar justru menciptakan sebuah lembaga yang kelak akan memenjarakan puluhan kader partainya sendiri dan partai-partai lain. Sebuah langkah yang sangat berisiko secara politik. Tapi tembok hukum tidak berhenti di situ. Masalah lainnya adalah produk hukum itu sendiri. Undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden seringkali digugat karena dianggap melanggar konstitusi. Siapa yang berhak menjadi penafsir dan penjaga terakhir dari konstitusi? Indonesia butuh satu lagi pilar. Maka, pada tahun 2003, juga di bawah pemerintahannya, lahirlah Mahkamah Konstitusi. Sebuah lembaga baru dengan kekuatan luar biasa, membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi wasit final dalam sengketa pemilu. Ini adalah sebuah langkah yang sangat fundamental. Seorang presiden secara sadar menciptakan sebuah lembaga yang justru akan membatasi kekuasaannya sendiri dan kekuasaan para presiden setelahnya. Megawati tidak banyak berpidato tentang perang melawan korupsi. Ia tidak banyak beretorika tentang supremasi hukum. Ia hanya membangun institusinya, meletakkan fondasi hukumnya. 2 tembok hukum yang menjadi pilar utama demokrasi Indonesia modern lahir dari rahim pemerintahan seorang presiden yang sering dianggap tidak banyak bekerja. Tembok hukum telah dibangun. Tapi bagaimana dengan tembok ekonomi yang masih keropos akibat krisis? Selain mewarisi politik yang terbelah, Megawati juga mewarisi ekonomi yang masih di ruang gawat darurat. Kepercayaan pasar internasional masih sangat rendah. Dan nilai tukar rupiah masih liar seperti kuda yang belum dijinakkan. Menghadapi ini, Megawati tidak melakukan langkah-langkah populis. Ia melakukan apa yang ayahnya, Soekarno, sering dikritik tidak lakukan. Ia mempercayai para ahli. Ia membentuk sebuah tim ekonomi yang diisi oleh para teknokrat profesional dan dihormati. Misi mereka bukan untuk membuat kebijakan yang populer, tapi yang membuat negara sehat kembali. Kebijakan utamanya, disiplin fiskal yang ketat. Anggaran negara yang tadinya boros dikencangkan ikat pinggangnya. Subsidi yang tidak perlu dipangkas. Sebuah kebijakan yang pahit, tapi perlu. Hasilnya mulai terlihat. Inflasi yang tadinya 2 digit berhasil ditekan hingga di bawah 10%. Nilai tukar rupiah yang tadinya seperti roller coaster berhasil dijinakkan. Stabilitas ekonomi makro perlahan-lahan kembali. Namun, ada satu pasien lagi yang harus disembuhkan. Hubungan Indonesia dengan IMF. Sejak krisis 1997, kebijakan ekonomi Indonesia seolah didikte oleh IMF, sebuah simbol dari hilangnya kedaulatan ekonomi kita. Megawati, dengan nasionalisme Soekarnois yang mengalir di darahnya, memutuskan bahwa ini harus berakhir. Pada tahun 2003, pemerintahannya secara resmi menyatakan Indonesia tidak akan memperpanjang program kerjasama dengan IMF.
kita akan selesaikan utang kita. Tapi setelah itu, kita akan berjalan dengan kaki kita sendiri. Sebuah langkah yang sangat berani pada masanya. Kepercayaan pasar justru merespons positif. Keputusan ini dilihat sebagai tanda bahwa fundamental ekonomi Indonesia sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Tidak ada pidato yang berapi-api. Tidak ada drama di media. Hanya kebijakan yang dingin, data yang membaik, dan sebuah keputusan yang sunyi namun fundamental. Tembok hukum telah dibangun. Tembok ekonomi kini mulai diperkuat. Dengan fondasi yang lebih stabil ini, Indonesia kini siap untuk mengambil langkah terbesarnya menuju demokrasi. Ingat kembali tragedi politik di tahun ke-1999 Megawati dan PDIP memenangkan suara rakyat, tapi dikalahkan oleh manuver para elit di gedung MPR. Sebuah luka yang membuktikan bahwa suara rakyat saat itu belum benar-benar berdaulat. Megawati, yang pernah menjadi korban dari sistem itu, memastikan bahwa sejarah tidak akan terulang lagi. Di bawah pemerintahannya, sebuah perubahan konstitusional paling fundamental disahkan. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilu 2004 akan menjadi panggungnya. Untuk pertama kalinya, setiap warga negara, dari Sabang sampai Merauke, akan memiliki kekuatan yang sama untuk memilih pemimpin tertinggi mereka. Menyelenggarakan pemilu langsung di negara kepulauan sebesar Indonesia adalah sebuah tantangan logistik yang luar biasa. Sebuah pertaruhan besar bagi sebuah demokrasi yang masih muda. Dan pemerintahan Megawati berhasil melaksanakannya. Pemilu 2004 berjalan dengan aman, damai, dan dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratis di dunia pada masanya. Kedaulatan kini benar-benar kembali ke tangan rakyat. Namun, disinilah ironi terbesar dalam karier politik Megawati terjadi. Sistem yang ia perjuangkan dan ia bangun justru menjadi sistem yang mengalahkannya. Rakyat, dengan kedaulatan barunya, memilih figur yang berbeda. Ia kalah telak dari mantan menterinya sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono. Kekalahan ini pasti sangat menyakitkan secara pribadi. Tapi Megawati menunjukkan kelasnya sebagai seorang negarawan. Ia menerima kekalahannya dengan lapang dada dan memastikan proses transisi kekuasaan berjalan dengan damai dan mulus. Tidak ada upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Ini adalah sebuah momen pendewasaan bagi demokrasi Indonesia. Sebuah warisan yang jauh lebih besar daripada sekadar kemenangan atau kekalahan personal. Membangun institusi anti korupsi, menjinakkan badai ekonomi, dan mengawal gerbang demokrasi langsung untuk pertama kalinya. Inilah warisan terbesar Megawati Soekarno Putri. Ia mungkin bukan presiden pembangunan infrastruktur fisik, tapi ia adalah arsitek dari fondasi institusional negara Indonesia modern. Sebuah warisan yang seringkali tak terlihat, namun dampaknya terasa hingga hari ini. Tapi, seperti yang selalu kita katakan di Kartel ID, setiap medali selalu punya dua sisi. Apakah cerita pemerintahannya benar-benar sebersih itu? Bagaimana dengan kebijakan penjualan aset negara yang sangat kontroversial? Bagaimana dengan keputusan-keputusan yang dianggap menguntungkan para konglomerat era lama? Dan di balik citranya, sebagai ibu wong cilik, mengapa banyak kebijakannya yang justru terasa jauh dari penderitaan rakyat kecil? Apakah ia benar-benar seorang pemimpin yang mandiri? Atau selamanya terjebak di bawah bayang-bayang? Semua ini akan kita bongkar habis di video selanjutnya. Salam kami, Kartel ID.